Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh membimbing, memberikan pengertian hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Yesus. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepada Yesus dan berkata, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menoleh ke langit dan mengucap berkat, lalu mengerjakan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potong-potong roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Di sini bagaimana perhatian Tuhan. Bagaimana perhatian Tuhan kepada orang banyak. Yang dikatakan dalam firman Tuhan terjadi ada 5.000 orang. Laki-laki belum anak-anak, belum perempuan. Tuhan satu pribadi yang sangat luar biasa. Kalau dia memberitakan Injil, memberikan yang rohani, yang jasmani juga dia akan memberinya. Tetapi sayang, ternyata murid Tuhan tidak bertanggung jawab. Dia tidak jawab. Di mana tidak tanggung jawab? Di sini katakan pada firman Tuhan pada ayat 12. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua murid Yesus kepada Yesus berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Murid Tuhan tidak mau bertanggung jawab. Yang jelas saat itu dan suasana KKR, berarti mereka membutuhkan makan. Tetapi murid Tuhan tidak bertanggung jawab. Lain dengan Yesus. Yesus satu pribadi yang luar biasa. Kalau yang rohani dia berikan, yang jasmani juga dia memberikan. Kalau kita firman Allah berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya akan diberkati kepadamu. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang pernah Allah. Tapi Alkitab berkata, Bapakmu di surga tahu kebutuhan saudara. Pagi hari ini saudara duduk kaki Tuhan, mendengar firman Allah. Bapa di surga tahu kebutuhan secara jasmani, imani. Tuhan juga akan memberkati roti dan air apa yang kebutuhan saudara, atau bisnis saudara, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Di mana sekalipun sulit, tetapi Yesus lahir
Maka dikatakan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus mengadakan mengucap syukur, dan apa yang terjadi? Mereka makan sampai kenyang. Sebagaimana pada ayat yang ke-17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Di situ berapa penting kalau kita ingin makan kenyang, bisa mengucap syukur dengan berkat-berkatnya Tuhan. Banyak kali orang tidak mengucap syukur dengan berkat-berkatnya Tuhan. Oh, kita bisa mengucap syukur, kita akan menikmati makanan, bukan saja kenyang, masih ada lebih. Yang sering terjadi, tidak bisa mengucap syukur. Justru ketika kita diberkati Tuhan, kita mengucap syukur, kita akan bisa menikmati makanan. Bahkan firman Allah katakan masih ada yang lebih. Maka kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, ada nyanyian, hitunglah berkatmu satu-satu, nanti kau akan melihat kasih Tuhan. Nah, maka pagi hari ini Tuhan pasti memberkati usaha saudara. Tuhan akan berkati pekerjaan saudara. Tapi bisa nggak kita mengucap syukur? Kalau kita bisa mengucap syukur, apa yang terjadi? Justru makan kenyang dan ada lebihnya. Dan kita panggil. Kemudian dikumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Berarti 12 bakul, satu murid, satu bakul. Itu yang Tuhan berikan kepada muridnya. Lebih. Dan Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Saudara percaya? Dia akan memberkati saudara lebih dari apa yang jadi kebutuhan saudara. Amin. Mari satukan kepala, pejamkan mata saudara. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, menteraikan dalam hati firman ini dalam hati kami, dan kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lawan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, beri sewa takut kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.